Hai rekan investor dan trader semua, Bursa IDX berencana akan delisting saham-saham yang tidak memenuhi kewajibannya di tahun 2023 ini. Totalnya itu ada 15 emiten dengan estimasi total kerugian investor itu mencapai 92 miliar lebih. Apakah Anda salah satu dari investor yang punya saham-saham yang terancam delisting tersebut? Hai, nama saya Tommy Yu, dan bagi teman-teman semua yang baru dan belum pernah subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Follow juga sosial media kami yang lain di IG, TikTok, dan join ke komunitas Discord kami, linknya saya sertakan di layar dan juga di pojok kanan atas. Nah, apa itu delisting? Delisting adalah proses penghapusan suatu emiten dari Bursa Efek Indonesia, sehingga sahamnya itu tidak lagi bisa diperdagangkan. Hal ini itu disebabkan karena emiten yang bersangkutan tersebut melakukan pelanggaran atau gagal memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan bursa. Pelanggaran yang dimaksud itu ya, contohnya itu misalkan emiten tidak bayar kewajiban pembayaran utang, tidak menyampaikan laporan keuangan, dan atau merugi dan tidak bisa mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, atau tidak ada penjelasan kepada bursa dalam 24 bulan terakhir. Nah, bursa dalam hal ini akan mengeluarkan surat peringatan, dan bila tidak ditanggapi atau masih berlanjut, maka proses forced delisting akan dilakukan. Berikut ini adalah daftar 15 emiten yang terancam delisting. Berikut ini adalah list dari 15 saham yang akan terkena ancaman delisting, yaitu PT Trikomsel OK, Trio, MYRX, Hanson, Depum, Bufa, COWL, Devi, MGNA, Sugi, LEPD, NIPS. Kemudian ini kalau lihat ya, suspensi durasinya ini sudah mencapai, ini sudah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya ini ada 3 tahun. Kalau kita lihat jumlah saham masyarakatnya, itu yang ini 1,6 M, ini 57 M, ini cukup gede ya, MYRX. Kemudian ini ada 1,2 M dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ini ada PT Envy, PT Army, Inta, Pool, Plus. Dan ini ada yang mencapai 4 tahun, 48 bulan. Kemudian jumlah saham masyarakatnya sekian dengan total ini 92,57 M. Kalau kita lihat dari harga sahamnya sendiri, itu seperti ini ya. Saya buka sedikit tentang ini. Ini saya sudah list, ada 15 emiten yang tadi disebutkan. Itu harga terakhirnya, contoh yang Envy, itu harga terakhirnya 50, ini 50 juga. Ya, ini harga sahamnya ya. Dan ini 74, 50, 50, 400, 50, 50, 60, 50, dan seterusnya. Kebanyakan sih saham-saham yang harga 50 sih. Dan contohnya misalkan COWL ini ya, ini saya ambil satu contoh aja, ini sudah 50 berhari-hari, berbulan-bulan begitu. Dan akhirnya kena suspend ini kalau tanggal terakhir itu di tahun 2020 bulan Juli. Sekarang timbul pertanyaannya, bagaimana nasib investor saham yang delisting? Sebenarnya ada 2 opsi yang dapat dilakukan, walaupun opsi-opsi yang ada itu tampaknya tidak terlalu banyak membantu ya. Tapi coba saya spill di sini. Yang pertama itu bisa dijual di pasar nego. Nah, ini tentunya menjadi pilihan yang tidak mudah karena saham-saham yang kena suspensi itu biasanya itu emiten-emitennya sedang bermasalah. Dan belum tentu juga ada investor lain yang mau membelinya di pasar nego, walaupun itu harganya juga sudah diturunkan gitu ya, jauh di bawah dari harga pasar sebelum kena suspensi. Yang kedua adalah buyback dari perusahaannya. Jadi emiten yang sudah berubah status dari perusahaan terbuka ke tertutup, itu sebenarnya wajib melakukan buyback saham investor sesuai dengan POJK nomor 3, POJK 4 tahun 2021. Namun biasanya emiten ini tidak bisa melakukannya karena kondisi keuangan emiten tersebut yang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Bila kalau memang 2 opsi tersebut tidak bisa dilakukan, mau tidak mau investor harus menelan pil pahit dan merugi. Ini tentunya adalah salah satu risiko yang melekat sebagai pemegang saham suatu perusahaan publik. Nah, teman-teman semua, dalam kasus ini kita dapat petik 4 pelajaran berharga ya. Yang pertama adalah jangan blind investment, artinya jangan berinvestasi buta, dan kita harus tahu persis saham perusahaan apa yang kita beli. Jadi jangan ikut-ikutan teman atau sekedar hanya untuk spekulatif saja. Yang kedua adalah jangan membeli saham yang sedang bermasalah. Misalkan emiten tersebut lagi gagal bayar atau tidak melakukan kewajibannya dan sudah diperingatkan oleh bursa, namun belum kena suspend. Nah, perusahaan seperti itu tentu jangan dibeli sahamnya.
Yang ketiga adalah jangan beli saham harga 50 atau saham gocap. Karena saham-saham yang harganya 50 itu tak jarang mereka sedang banyak masalah begitu ya. Jadi lakukan cek and recheck dulu. Dan jangan dikira saham yang harga 50 itu tidak ada resikonya ya. Yang terakhir adalah lakukan diversifikasi. Jadi jangan investasi di satu saham saja, tapi lakukan investasi di beberapa saham sehingga bila misalkan ya amit-amit salah satu saham kita kena delisting, itu maka aset kita yang lain tuh masih oke. Nah, itu tadi teman-teman investor semua mengenai ancaman dari 15 emiten yang akan terkena forced delisting. Semoga ulasan ini bisa membawa insight bagi teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nama saya Tommy Yu dan wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro ID. Dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.